Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Iksan, dan teman saya, Chandra Pramana. Untuk Bapak yang terhormat, Bapak dosen pengampu, Irfan Aprianto, dan serta teman-teman yang saya cintai. Lalu kami akan membahas tentang pengertian globalisasi, sejarah, karakteristik, perbedaan, dan ciri-ciri. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Hal ini ditandai dengan batas-batas geografis antar negara yang dikaburkan oleh pertukaran informasi, barang, dan jasa akibat perkembangan teknologi. Globalisasi juga tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, akses ilmu pengetahuan yang mendalam, permudahan dan percepatan transportasi, serta kehadiran perusahaan multinasional yang mengaruhi ekonomi nasional. Sedangkan menurut para ahli, menurut Thomas L. Friedman, globalisasi mempunyai dimensi teknologi dan ideologi. Dalam dimensi teknologi berupa teknologi informasi yang sudah menyatukan dunia, sementara dalam dimensi teknologi berupa pasar bebas dan kapitalisme. Pengertian modernisasi. Secara etimologis, kata modernisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus yang terbentuk dari kata modo dan ernus. Kata modo berarti cara dan ernus merujuk pada keadaan periode waktu masa kini menurut asal katanya. Pengertian modernisasi adalah proses menuju pada masa kini. Dalam ilmu sosiologi, modernisasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses perubahan atau transformasi dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern. Tujuan utama dari modernisasi ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Selain itu, modernisasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir seseorang menjadi lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan yang dinamis. Proses modernisasi ini akan ditandai dengan adanya perubahan sosial yang terarah dan terencana, di mana dalam prosesnya terdapat perencanaan sosial, social planning. Dalam hal ini, perencanaan sosial harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana sebuah kebudayaan dapat berkembang dari level rendah hingga ke level maju atau modern. Menurut Abdul Syam, modernisasi adalah proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Westernisasi adalah suatu proses di mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya, cara pakaian, gaya bahasa, alfabet, agama, filsafat, dan nilai-nilai. Pendapat lain juga mengatakan pengertian westernisasi adalah sikap dan tindakan masyarakat di negara-negara timur yang mencenderung meniru perilaku dan kebiasaan masyarakat di negara barat. Misalnya gaya berpakaian, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari yang berkebarat-kebaratan. Westernisasi yang terjadi di Indonesia dapat membuat masyarakat kehilangan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Selain itu, westernisasi juga dapat mengakibatkan budaya asli Indonesia semakin terkikis dan dilupakan oleh generasi muda karena menganggap kebudayaan barat lebih baik. Sedangkan menurut para ahli, menurut Kojaringrat, pengertian westernisasi adalah proses meniru gaya hidup orang barat yang dilakukan masyarakat secara berlebihan dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, gaya pergaulan, dan lain sebagainya. Westernisasi tidak cocok untuk diterapkan di negara Indonesia karena masyarakat kita masih menjunjung tinggi nilai budaya timur. Lalu ada sejarah. Sejarah globalisasi. Para ahli sejarah berpendapat bahwa globalisasi berkembang pada abad 20-an. Hal ini ditandai dengan mengakibatkan ekonomi internasional
Namun sesungguhnya benih-benih globalisasi telah ditumbuh semenjak manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu pedagang Cina dan India mulai menelusuri negeri-negeri lain untuk berdagang. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perkembangan selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, Vietnam, Malaka, Indonesia, India, Persia, Venesia, Laut Tengah dan Genoa. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia besar-besaran oleh bangsa Eropa, yaitu Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sejarah modernisasi. Modernisasi bisa dikatakan sebagai suatu proses sosial dan interaksi sosial dalam transisi dan kehidupan yang sifatnya tradisional menuju kehidupan yang modern. Perihal ini sejatinya dalam teori modernisasi hadir pada abad dan menyasar kepada proses sistem sosial, ekonomi, hingga politik. Westernisasi terbatas dalam bidang fikih, tampak tidak ada perubahan, sehingga dapat dipahami bahwa politik Utsman mempertahankan pola pikir dan kebiasaan yang tradisional. Hanya beberapa birokrat kesekretariatan yang menguasai bidang administrasi mulai terbuka terhadap kebiasaan dan ide-ide Barat. Selanjutnya akan saya berikan kepada Chandra Pramana. Karakteristik globalisasi. Satu, adanya perbedaan memakai ruang dan waktu. Globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang. Karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Dua, perekonomian antar negara saling bergantung. Ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produktif dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Tiga, pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Empat, timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang jadi isu global. Misalnya seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan atau isu monopoli sumber daya tertentu. Terjadinya pertukaran budaya. Globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya di mana interaksi antar kultur antar negara menjadi lebih sering terjadi. 6. Proses komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa batasan ruang dan waktu dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet. 7. Keterbukaan di segala aspek. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek seperti politik, pemberitaan informasi, dan sebagainya. Peter L. Berger mencatat adanya beberapa karakteristik modernisasi dan antaranya adalah sebagai berikut. Modernisasi telah merusak ikatan solidaritas sosial yang dalam kehidupan masyarakat tradisional, kebersamaan dan hidup dalam sepenanggungan berangsur-angsur menipis dan digantikan oleh kompetisi dalam memenuhi keragaman kebutuhan hidup. Kedua, terjadi ekspansi pilihan personal. Modernisasi telah mengubah kehidupan masyarakat tradisional yang semula dibingkai oleh kekuatan di luar kontrol manusia menjadi diwarnai oleh proses individualisme. Hal itu antara lain ditandai oleh keyakinan bahwa manusia mempunyai kebatasan memilih sesuai dengan selera yang dikehendaki. 3. Terjadi peningkatan keragaman keyakinan keterbukaan yang tumbuh dan berkembang bersama dengan proses modernisasi membuka peluang terjadi rekonstruksi nilai dan norma yang telah mapan. 4. Terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu. Modernisasi telah menggeser kehidupan masyarakat tradisional yang semula ditandai orientasi kini dan di sini a posteriori menjadi lebih berorientasi ke depan a priori. Perbedaan globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Globalisasi adalah masuknya ke ruang lingkup dunia.
proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan ketentuan masa kini. Westernisasi adalah suatu pemujaan terhadap dunia barat yang berlebihan dan berupaya meniru segala sesuatu yang datangnya dari dunia barat. Ciri-ciri globalisasi: adanya keterbukaan di segala aspek kehidupan, adanya perubahan pada kondisi ekonomi dunia, adanya peningkatan hubungan kebudayaan di dunia, adanya masalah dan konflik tentang lingkungan alam. Ciri-ciri modernisasi: mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi, masyarakat tidak memiliki terhadap pada tindakan masyarakat dalam lingkungan, terjadinya modernisasi bersifat rasional, memiliki tingkat organisasi tinggi, terutama dalam disiplin pada diri sendiri. Ciri-ciri westernisasi: lifestyle atau gaya hidup masyarakat mengalami perubahan dan meniru, mengikuti kebiasaan sebagian masyarakat barat dalam mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Semakin maraknya pergaulan bebas dan perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Kesimpulannya, modernisasi merupakan sebuah pembaharuan pikiran, sikap, dan watak masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan westernisasi merupakan sebuah pengaruh budaya barat yang memberikan perubahan pada pola masyarakat terjadi karena adanya interaksi antar bangsa-bangsa. Dan globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya Bapak Irfan dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.